baik Ibu, saya akan menjelaskan soal yang Ibu berikan, yaitu pengertian titrasi alkalimetri. Pengertian titrasi alkalimetri itu sendiri adalah suatu proses titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basah sebagai bentuk standarnya. Menggunakan larutan basah karena pengertian dari alkalimetri itu sendiri adalah suatu zat yang dititrasi dengan suatu basa atau suatu zat yang bereaksi dengan larutan basah, yang dimana reaksi yang terjadi pada saat reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan air H2O. Jadi pada saat reaksi netralisasi berarti nilai pH-nya itu adalah 7. Kita dapat menentukan apakah larutan asam dan larutan basa ini, ketika kita ingin menentukan apakah dia bersifat asam, bersifat basa ataupun bersifat netral, kita melihat dari titik akhir titrasi, yaitu kita melihat dari nilai pH-nya. Jika nilai pH-nya itu adalah 7, maka dia bersifat netral, tetapi jika 8 maka bersifat basa. Tetapi sebaliknya, jika dia nilai pH-nya adalah 6, maka dia bersifat asam. Lalu yang kedua adalah tujuan titrasi alkalimetri. Tujuannya adalah menentukan konsentrasi suatu asam H+ atau penyerapan kadar asam dalam suatu sampel dengan baku asam yang sesuai. Tujuannya adalah menentukan konsentrasinya, atau tujuan akhirnya itu dari titik hasil akhir titrasi, yaitu menentukan nilai pH-nya dari reaksi antara asam dan basa. Lalu yang ketiga adalah prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja alkalimetri yaitu terjadinya reaksi netralisasi antara asam dengan basa, atau sebaliknya, di mana ion H+ dari asam akan membentuk molekul yang netral. Terjadinya reaksi netralisasi antara asam dengan basa, terjadinya reaksi antara asam dengan basa, artinya berarti bahwa nilai pH-nya itu adalah 7. Ya, nilai pH-nya itu adalah 7, yang dimana asam akan membentuk molekul yang netral, asam akan membentuk molekul yang netral. Salah satu contoh yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat, yang dimana HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan natrium klorida dan air. Lalu yang keempat adalah prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama adalah buat larutan baku primer. Yang kedua adalah bersihkan buret dan bilas buret dengan larutan baku sekunder yang akan digunakan. Lalu yang ketiga adalah pasang buret pada statif dan klem. Lalu yang keempat adalah isi buret dengan larutan baku sekunder dan keluarkan larutan sampai tidak ada gelembung pada buret. Isi buret sampai larutan di atas angka 0 dan turunkan cairan sampai batas meniskus di 0. Ambil larutan baku primer secara kuantitatif dengan pipet volume, masukkan ke dalam Erlenmeyer secara perlahan. Lalu yang berikutnya adalah tambahkan indikator ke dalam larutan baku primer sebanyak 3 tetes atau menurut prosedur. Lalu yang berikutnya adalah lakukan titrasi, teteskan larutan baku sekunder ke dalam baku primer. Tetes demi tetes sampai terjadi perubahan warna.
Lalu selanjutnya atau berikutnya adalah catat volume baku sekunder yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir yaitu lakukan duplo atau triplo. Lalu soalnya yang kelima adalah saya akan menjelaskan tentang satu alat, yaitu tentang Erlenmeyer, yang dimana Erlenmeyer adalah alat yang digunakan untuk tempat dari zat yang dititrasi. Dapat juga digunakan untuk memanaskan larutan. Dan Erlenmeyer ini bukan digunakan sebagai alat pengukur, atau Erlenmeyer ini bukan alat pengukur, tetapi digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu tempat dari zat yang dititrasi, atau juga fungsinya yang lainnya itu untuk memanaskan larutan. Lalu yang berikutnya adalah indikator. Saya menjelaskan tentang bahannya, yaitu indikator adalah zat yang memberikan perubahan pada akhir titrasi. Zat yang memberikan perubahan warna pada akhir titrasi, atau biasa dikenal dengan istilah titik akhir dari titrasi. Nah, indikator ini adalah zat yang digunakan atau zat yang memberikan terjadinya perubahan warna, atau zat yang diberikan pada saat hasil akhir dari titrasi itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Itu adalah pembahasan atau penjelasan yang saya berikan, dan saya minta banyak terima kasih. Terima kasih Ibu.